Halo mahasiswa, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Priyatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang posting ke buku besar utama pada akuntansi perusahaan dagang. Untuk itu, siapkan buku besar kalian untuk melakukan posting dari jurnal khusus yang sudah kita susun sebelumnya ke buku besar utama. Selain nanti juga ada pencatatan transaksi di buku besar pembantu. Sekarang kita akan mengerjakan dulu buku besar utama. Baik para siswa, kita akan mulai proses posting ke buku besar utama. Terlebih dahulu kita lihat jurnal khusus yang sudah kita susun di pertemuan sebelumnya. Ada jurnal pembelian halaman 1, jurnal pengeluaran kas atau JKK halaman 3, kemudian ada jurnal penjualan atau JPJ halaman 5, kemudian ada JKM, Jurnal Penerimaan Kas, halaman 6, dan Jurnal Umum halaman 7. Nah, kemudian siapkan juga format buku besar sesuai dengan akun-akun yang ada di transaksi jurnal khusus perusahaan dagang tersebut. Dikasih judul PD Notonegoro, buku besar periode yang berakhir 31 Januari 2020. Mulai dari buku besar kas, kemudian ada piutang, perlengkapan, peralatan toko, utang dagang, modal, penjualan, potongan penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga, pembelian, potongan pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, dan beban angkut pembelian, dan beban gaji. Itu transaksi-transaksi yang ada di perusahaan dagang Notonegoro selama bulan Desember. Kita akan mencoba terlebih dahulu memposting sesuai transaksi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam posting, yang pertama adalah memindahkan jumlah akun yang ada di jurnal khusus ke buku besar sesuai dengan akun dan nomor tersebut. Misalkan kita lihat dari jurnal pembelian. Di jurnal pembelian ada akun pembelian, kemudian perlengkapan, dan utang dagang. Jika dalam jika dalam perusahaan jasa dari jurnal umum, nanti juga ada jurnal umum ya yang kelima, kita memposting itu per transaksi menggunakan kolom ref yang ada di transaksi tersebut. Sedangkan di perusahaan jasa, selain di kolom serba-serbi, jika ada, maka proses postingnya menuliskan nomor akunnya adalah di bawah jumlah. Misalkan yang pertama adalah akun pembelian. Kita tuliskan di sini nomor buku atau nomor akun dari pembelian, yaitu 511. Artinya jumlah 19.100.000 ini telah diposting atau dipindah bukukan ke buku nomor 511. Kemudian kita tuliskan dari jurnal tadi ke buku besar pembelian. Jangan lupa ditulis dulu, tuliskan tanggal 31, kemudian refnya karena bersumber dari jurnal pembelian halaman 1, maka dituliskan JPB 1. Ingat pada saat buku posting ke buku besar di perusahaan jasa, kita juga memindahkan refnya semuanya JU1. Sementara di buku
di akuntansi perusahaan dagang bisa bermacam-macam refnya karena ada 5 jenis jurnal. Nah, kebetulan yang pembelian ini bersumber dari jurnal pembelian, sehingga kita posting di kolom refnya JPB halaman 1 atau JPB 1. Keterangannya bisa diisi dengan pembelian barang dagang. T1 di debit 19 juta 100, saldonya debit 19 juta 100. Nah, selesai untuk posting yang pertama. Kita lihat di jurnal pembelian ada akun perlengkapan, nilainya 2.700.000. Kita akan posting ke buku perlengkapan yang nomor akunnya adalah 113. Nah, dituliskan di bawahnya perlengkapan 2.700.113. Lalu kita buka buku besar perlengkapan. Nah, ini nomor 113. Jangan lupa tanggal, tahun, bulan, kemudian tanggalnya. Di sini bisa di pembelian perlengkapan, bersumbernya seperti tadi JPB halaman 1, di sebelah debit 2.700.000 ya. Debitnya di strip, saldo debit juga 2.700.000. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di buku, di jurnal pembelian ada satu akun lagi, yaitu utang dagang. Kita akan pindah bukukan nilai 21.800.000 itu ke buku nomor 211. Nah, begini. Kemudian kita bergeser ke buku besar nomor 211. Nah, ini ada utang dagang. Kita beri tanggal, wajib sekali itu diberi tanggal ya. 2020 Desember, kemudian tanggal 31. Sumbernya dari JPB 1, 21.800.000. Oh, maaf, di sebelah kredit ya. Nah, ini artinya semua transaksi yang ada di jurnal pembelian ini telah diposting ke buku besar. Sekarang kita ke jurnal pengeluaran kas. Ada akun utang dagang, peralatan toko, beban angkut, beban gaji, dan kas. Ini masing-masing akan diposting ke buku besar di sini. Kecuali di kolom serba-serbi ini akan dituliskan refnya di sini. Saya contohkan yang berbeda ini. Kalau yang utang dagang dan kas sama ya, seperti yang tadi di jurnal pembelian. Kalau yang jurnal pengeluaran kas, kita langsung di sini misalkan 121 senilai 4.200.000, berarti diposting ke buku nomor 121 peralatan toko. Jangan lupa dituliskan tanggalnya. Nah, refnya kita harus melihat jurnalnya itu jurnal apa, halaman berapa. Ini jurnal pengeluaran kas halaman 3. Pengeluaran kas itu berarti kasnya keluar, maka dituliskan di sininya adalah JKK 3. Misalkan jurnal pengeluaran kas halaman 3, peralatan
peralatan toko senilai 4.200.000. Nah, dituliskan di sebelah debit. Nah, begini ya. Ini untuk memposting yang serba-serbi. Begitu juga dengan jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini hanya satu kolom, tetapi perhatikan ada dua, piutang dagang debit, penjualan kredit. Maka akan angka 8.300.000 ini akan diposting ke dua buku besar. Buku besar pertama piutang dagang dituliskan di sini. Yang kedua penjualan dituliskan di sebelahnya dengan jumlah yang sama. Begitu juga jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Kalau jurnal umum caranya sama seperti pada saat posting ke buku besar di perusahaan jasa. Nah, dengan cara seperti ini para siswa bisa melanjutkan dalam memposting perusahaan dagang Noto Nogoro. Setelah semuanya diposting dari jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar utama, maka akan nampak buku besar yang ada sebelah jumlahnya tadi menjadi seperti ini. Buku besar kas ada dua postingan, saldonya 36.250. Piutang dagang ada dua, saldonya 6.500.000. Perlengkapan ada 1, 2.700.000. Peralatan toko ada 1, 4.200.000 di debit ya. Nah, nomor akun 2 mulai utang dagang ada 3 postingan dari JPB, JKK dan JU. Saldonya 14.670.000. Modal hanya ada 1, di kredit 40 juta. Penjualan itu kalau di perusahaan dagang, di perusahaan jasa adalah pendapatan ya, di perusahaan dagang menjadi penjualan. Di kredit 19.500.000. Tidak ada potongan dan retur, tidak terdapat transaksi tersebut. Kemudian pembelian posisinya berkebalikan dengan penjualan, yaitu di debit. Ada 1, kemudian ada retur di jurnal umum. Retur pembelian, ada beban angkut pembelian, dan yang terakhir beban gaji. Sementara di posisi jurnalnya sudah menjadi seperti ini. Semua sudah terisi, nomor akun karena sudah diposting di JPB, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas. Yang tidak terisi karena tidak ada saldo. Nah, perhatikan di serba-serbi ini postingnya di kolom ref ya, tandanya nomor akunnya. Tidak seperti yang ini ada di bawah jumlah, karena mencakup dari jumlah akun tersebut. Kemudian JPJ ada 2 ini. Satunya adalah piutang dagang di debit, satunya lagi adalah penjualan. Angkanya sama, 8.300.000. Dan JKM sama di bawah jumlah masing-masing akun, kecuali serba-serbi ada di kolom ref. Dan terakhir jurnal umum sama seperti di perusahaan dagang, adanya di kolom ref. Untuk lebih memahami tentang materi akuntansi ini, para siswa harus terus berlatih mengerjakan soal-soal ini. Demikian proses posting ke buku besar utama di akuntansi perusahaan dagang. Semoga bisa bermanfaat dan menambah keterampilan wawasan para siswa sekalian. Untuk lebih memperdalam, para siswa harus rajin berlatih mengerjakan soal-soal sejenis agar mahir dalam melakukan posting ke buku besar utama. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Tetap patuhi protokol kesehatan dan kita kuasai ekonomi dunia.